Kita semua kasihan melihatmu dengan beban yang sangat berat, harusnya ada seorang istri yang menemani. Sampai akhirnya Rasul, baiklah, insya Allah saya siap untuk menikah lagi. Adakah calon dari kalian, dari antum, Khawlah, ada? Engkau ingin yang seorang janda atau seorang gadis? Rasul bilang, kalau yang gadis siapa? Ternyata yang sudah dinobatkan adalah Sayyidatuna Aisyah. Kemudian kalau dari janda siapa? Dan dari janda inilah muncul nama Bunda Saudah bintu Zam'ah. Wahid, itsnain, tsalatsa, iftahil bab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah, jumpa lagi bersama saya dalam acara podcast Rumah Kisah. Kali ini kita masuk ke episode 24, kisah eksklusif Sirah Nabawiyah. Narasumber kita kali ini dengan siapa? Langsung kita sapa. Assalamualaikum Ustadz Alamsyah. Waalaikumsalam Habib Hussein. Lama kita tidak berjumpa nih Ustadz. Benar. Gimana kabar antum sehat? Alhamdulillah. Waduh, sibuk sekali nih Ustadz rupanya nih. Alhamdulillah, menyibukkan diri dengan kebaikan. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah. Ustadz, Rumah Kisah sudah masuk ke episode 24 nih. Sudah ya, lumayan ya, seperempat perjalanan mungkin atau masih jauh mungkin ya. Pernikahan Rasulullah dengan Saudah. Nah, ini masih banyak kan orang-orang pada tahu nih Sayyidah Khadijah ya kan. Nah, ini Saudah nih. Biodatanya seperti apa Ustaz? Latar belakangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang banyak kita kenal memang biasanya orang tahu istri Rasul itu Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah. Beberapa sudah mengenal Sayyidatuna Saudah bintu Zam'ah. Beliau ini seorang wanita yang luar biasa. Wanita yang dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya Bunda Khadijah. Artinya boleh kita bilang bahwa Bunda Saudah ini Allah kirimkan untuk mengurangi rasa kesedihan Rasulullah yang ditinggalkan oleh istri tercinta sekaligus paman beliau tercinta. Tentu Allah tidak mengirimkan sembarang wanita. Saudah bintu Zam'ah, seorang janda berusia 50 tahun ketika ditinggalkan oleh suaminya. Beliau rela mengorbankan segalanya demi Islam. Sebabnya adalah beliau bersama suaminya pergi berhijrah dari kota Mekah menuju Habasyah, atau kita kenal saat ini yaitu Ethiopia. Hijrah ini karena saking disiksanya, saking dijahati, dizolimi oleh keluarganya karena beliau memeluk agama Islam. Akhirnya beliau tinggalkan semuanya untuk Islam. Dan ketika sampai di Habasyah itu sendiri banyak perjuangan, nilai-nilai yang beliau ambil Saudah bintu Zam'ah ini. Sampai akhirnya di dalam perjalanan pulang, Saudah bintu Zam'ah bersama suaminya ini gugur. Dan pulang menuju kota Mekah, sampai di Mekah dalam keadaan sudah menjadi seorang janda. Beliau ini istri yang sangat Rasulullah cintai. Orangnya penyabar, humoris, mampu menjadikan suami dan orang-orang sekitarnya ini tenang. Dan nilai yang tadi Ana baru sampaikan dari cerita itu bahwa beliau mengorbankan segalanya untuk Islam dan juga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ustaz, itu kapan itu terjadi pernikahan beliau Rasulullah dengan Saudah? Lalu adakah kisah menariknya tuh dalam proses pernikahan tersebut Ustaz? Menurut para ulama diriwayatkan pernikahan Rasulullah dengan Bunda Saudah ini terjadi pada bulan suci Ramadan. Di tahun ke-10
dari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak terlalu jauh jarak antara meninggalnya Bunda Khadijah, meninggalnya pamanda Abu Thalib dari pernikahan Saudah. Setelah meninggal ini Rasul benar-benar sedih melihat keadaan kaumnya, kemudian pamanda beliau yang biasanya sangat membela beliau kemudian wafat. Yang menarik adalah di dalam kesedihannya para sahabat ini melihat Rasul kasihan, hidup sendiri dengan perjuangan beban yang berat, tapi tidak ada seorang istri yang menemani. Padahal dulu adanya Sayyidatuna Khadijah adalah termasuk motivasi terbesar, penyemangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nggak ada sahabat yang berani ngomong, takut mau nawarin Rasul apa nggak nikah begitu ya. Rasul nih ada anak saya, nih ada sepupu saya, nih ada, nggak berani. Sampai akhirnya ada salah seorang sahabat perempuan bernama Khawlah. Akhirnya, wahai Rasul, apakah engkau tidak ingin menikah? Karena melihat keadaanmu seperti ini, kita semua kasihan melihatmu dengan beban yang sangat berat, harusnya ada seorang istri yang menemani. Sampai akhirnya Rasul, baiklah, insya Allah saya siap untuk menikah lagi. Adakah calon dari kalian, dari antum? Khawlah, ada. Engkau ingin yang seorang janda atau seorang gadis? Rasul bilang, kalau yang gadis siapa? Ternyata yang sudah dinobatkan adalah Sayyidatuna Aisyah. Kemudian kalau dari janda siapa? Dan dari janda inilah muncul nama Bunda Saudah bintu Zam'ah. Akhirnya setelah itu Rasul sampaikan, barulah kata Khawlah, wahai Rasul, kalau engkau memang ingin dengan Bunda Saudah, saya akan menyampaikan niat baik ini. Maka disampaikanlah kepada orang tuanya. Dan yang menarik kedua, Zam'ah, bapak daripada Bunda Saudah, saat itu belum memeluk Islam. Akhirnya yang menjadi wali dari pernikahan Rasulullah bersama Bunda Saudah bukanlah Zam'ah, melainkan paman daripada Bunda Saudah, yaitu Hatib bin Amr. Itu pelajaran fikih bagi kita, bahwa ketika seorang ayah yang memang belum masuk Islam, maka kewaliannya ini akan dicarikan kepada yang terdekat, diantaranya paman atau kakeknya dan seterusnya. Masya Allah, menarik Ustaz. Nah, adakah pesan yang bisa disampaikan ke sahabat, kisah atau hikmah dari pernikahan Rasulullah dengan Saudah, Ustaz? Nah, yang tentu ana sangat garis bawahi bahwa banyak di luar sana orang-orang di luar daripada Islam mengatakan bahwa Rasulullah wal'iyadzubillah menikah ini disebabkan karena dirinya sendiri. Banyak yang Rasulullah nikahi, lagi-lagi dari kisah ini kita tahu bahwa Rasulullah tidak menginginkan atas dasar dirinya atau hawa nafsunya. Tapi di antara yang mendorong Rasulullah menikahi Bunda Saudah adalah para sahabat. Para sahabat melihat kondisi Rasulullah, kemudian Rasulullah ingin menjaga Bunda Saudah yang baru ditinggal oleh suaminya, ingin menghibur dengan menikahinya, karena Bunda Saudah bukan wanita yang biasa. Dan kemudian nilai yang lain adalah bahwa Bunda Saudah dengan kegigihannya, dengan kesolehannya, kesolehatannya, Allah pantaskan beliau untuk menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakallah khair Ustaz. Masya Allah, menarik kisahnya Ustaz. Sampai ketemu di podcast selanjutnya Ustaz. Baik sahabat kisah, kembali lagi saya ingetin, jangan lupa like, subscribe, and share channel yang dahsyat ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya, hanya ada di Rumah Kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.